Kalau saya boleh kasih judul, boleh ya, Om? Boleh dong. Ini namanya tuh Daily Simple. Gak mau terlalu banyak aksesoris, mungkin yang dibilang mungkin nggak penting gitu ya. Tapi aksesoris yang memang saya butuhkan di jalan. Gitu. Apa yang kita butuhkan, apa yang saya butuhkan di jalur itu yang saya pakai. Makanya saya bingung sama Honda CB150X ini ya. Kenapa dia dibilang motor adventure, iya. tapi bannya masih standar. CBX ini kan dari depan tuh terlihat bodinya besar, Iya. kembung gitu ya. Cuma kalau dari belakang tuh kecil. Iya sih, itu bener banget. Jadi kayak Taurus ya. Ya agak aneh aja. Kalau kayak gitu sebenarnya garansi lepas nggak sih? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat penonton Flips BR Happy Channel. Selamat datang kembali di channel saya. Sebelah saya ada tamu spesial nih. Namanya adalah Om Lukman yang YouTube namanya adalah Lukman Project. Lukman Project ya, Om ya? Lukman Project. Jadi Om Lukman ini senior saya nih, guys. Dalam hal per CBX dan YouTube. Tapi kalau dari motor dibilang senior, saya nggak mau dibilang senior. Om Philip yang lebih senior dari saya. Saya baru main motor beberapa bulan yang lalu. Aduh. Cuman agak terjerumus ke ekstrim aja. Beda aliran nih, guys. Jadi Om Lukman tuh sering banget ke jalur-jalur lumpur. Kalau saya nih orangnya road banget nih, jalan-jalan mulus. Nah, makanya hari ini saya datengin sekaligus saya pengen tahu sih, penasaran. Bagi seorang Om Lukman nih, ya kan yang suka main lumpur, modifikasi apa aja sih gitu ya. Dari tadi nih kita udah saling ngeliatin motor. Mungkin kalau yang mau nonton modifikasian saya ada di channelnya Om Lukman. Nah, hari ini kita bahas modifikasinya Om Lukman sebagai referensi juga buat teman-teman yang pengen ngerubah atau mau menambahkan aksesoris dalam motornya. Nah, itu jadi mungkin Om Lukman bisa nanti ditonton juga ya, apa namanya, dari sisi saya dan dari sisi Om Lukman. Oke, kalau sekarang kita bahas Om Lukman. Om, Ya. saya pengen langsung ke pertanyaan. Oke. Ini teman-teman saya udah ada contekan. Jadi ada beberapa yang saya ngelihat, kalau saya boleh kasih judul, boleh ya, Om? Boleh dong. Ini namanya tuh Daily Simple. Yes. Nah, pertama-tama sebelum saya tanya lebih detail apa aja yang ada di modifikasiannya motornya Om Lukman, boleh nggak saya tanya dulu, kenapa Om tuh mau mengarahkan motor Om tuh sebenarnya modifikasi kayak apa? Sebenarnya modifikasinya tuh yang tadi bilang Om Philip benar, daily simple. Kenapa dia daily simple? Karena nggak mau terlalu banyak aksesoris, mungkin yang dibilang mungkin nggak penting gitu ya. Tapi aksesoris yang memang saya butuhkan di jalan gitu. Oke. Nah, kelebihannya adalah yang pertama berguna, berfungsi, dan yang terakhir motor nggak terlalu kelihatan aneh-aneh gitu. Dan maksudnya karena kan saya lebih sering masuk ke jalan-jalan yang sedikit rusak ya, sedikit rusak. Malah harus ringan kayaknya ya. Ya, jadi nggak mau terlalu banyak aksesoris yang bikin berat gitu. Malah sebenarnya saya kan ada set box pannier gitu. Oke. Sebenarnya itu saya beli awal-awal saya pikir dengan pasang set pannier itu untuk bawa barang banyak, tapi ternyata setelah saya main, saya nggak perlu bawa barang banyak karena masuk jalur itu cuma butuh ya sehari berangkat terus pulang aja gitu. Malah jarang saya pakai. Jarang ya jadinya. Jarang. Oh, jadi panniernya sekarang tuh statusnya jarang banget dipakai ya, Om? Jarang dipakai. Kecuali nanti Om Philip mau ngajak saya overland ke Bali, kemana baru saya pasang. Karena pasti harus bawa barang banyak. Iya. Tapi sebenarnya Om sendiri masih tertutup untuk jalan yang mulus-mulus gitu nggak sih, Om? Masih suka nggak? Dibilang nggak suka enggak sih sebenarnya. Karena beberapa kali kan saya juga ikut sama teman-teman di grup ya, di CBX. Tawangmangu ya? Tawangmangu yang paling jauh. Nah, Mantap. itu saya pakai box, tapi saya pakainya tops. Oh, top box aja? Ya, setnya saya nggak pakai karena jarak jauh banget. Yang kedua, teman ridingnya tuh pembalap semua. Kalau saya pakai set Ada box, di YouTube-nya Om Lukman ada. Nah, tuh saksiin teman-teman, siapa Kalau aja tuh? Kalau saya pakai set boxnya pada saat itu, saya kayak bakal ketinggalan kayaknya. Karena ada yang pertama agak sulit nyalip, yang kedua agak lebih berat. Gitu aja sih. Iya. Jadi guys, ini juga salah satu masukan baru nih ya. Jadi kalau mau teman-teman arah modifikasinya mau mungkin sedikit lebih banyak
ke jalur-jalur gitu Om ya. Kayaknya mungkin bobot juga jadi pertimbangan ya Om ya? Pertimbangan, betul. Jadi pertimbangan ya. Betul. Dan itu juga yang mendasari Om untuk modifikasi Om nih? Betul. Ah, oke. Dibikin lebih simpel aja. Dibikin jadi lebih simpel. Apa yang kita butuhkan, apa yang saya butuhkan di jalur itu yang saya pakai. Oke, berarti itu lebih kepada sebenarnya ringan dan harus tetap bisa daily ya Om ya gitu Betul, ya? betul. Karena motor itu selain saya pakai buat jalan masuk ke jalur, itu juga saya pakai kerja sehari-hari gitu. Oh, yang dipakai masih harian ya Om ya? Masih harian. Gengs, bukan tertutup kemungkinan CB150X bisa dipakai harian dan ngejalur. Hubungin Om Lukman nih kalau ada yang mau ngejalur. Silahkan kalau main bareng sama kita, langsung. Bener-bener. aja. Saya juga banyak mau belajar sih karena beliau ini skillnya sangat meningkat ya. Iya. Sebenarnya kalau dibilang meningkat ada peningkatan gitu. Cuman dibilang expert belum. Karena masih tahap belajar. Siap. Tapi maksudnya dengan kita bukan sering ya, maksudnya kita harus menaikkan tingkat eksportan itu, kebiasaan itu ya harus sering menaikkan keahlian gitu. Karena kalau cuma sekali dua kali ya gitu-gitu aja gitu. Ya kalau dilihat kan Om ya, artinya di modifikasiannya Om juga nih ada kaitannya. Jadi waktu kita masuk ke jalur itu kan berapa kali jatuh Tom? Berapa kali? Ada beberapa kali ya di video ya. Nah itu juga salah satu pertimbangan itu juga ya Om ya. Tetap masih mempertimbangkan faktor safety gitu ya. Safety. Oke. Kayak pertama kali saya masuk itu ke Cisadon. Cisadon itu udah ikut belum? Kayaknya justru video itu yang membuat saya masuk ke dalam CB150X sempet ya. itu pertama kali saya masuk jalur, motor baru sekitar 2 bulanan, dan saya belum ada aksesoris sama sekali tuh, masih standar tingting dari dealer. Wah ini pengalaman nih. Jadi waktu masuk tuh belum ada aksesoris sama sekali saya belum pasang apa-apa. Jadi dan hasil sebenarnya udah ada set box, cuman saya nggak pakai set box. Oke. Selebihnya nggak ada. Dan hasil saya di situ jatuh 8 kali, ya lecet di body gitu. Lecet di body. Dan setelah pakai aksesoris itu jauh lebih menolong harusnya ya Om ya? Harusnya jauh lebih menolong. Iya, saya di YouTube-nya Om Lukman juga tadi sempat ngejelasin ya, ada jatuh-jatuh bego juga sebenarnya bisa ke cover ketimbang beli body ya. Betul. Karena yang namanya jatuh nggak selamanya kita jatuh di aspal, di jalur tanah, itu juga bisa jatuh di parkiran Om. Banyak teman yang ngalamin jatuh di parkiran. Namanya jatuh bego ya Om ya? Iya, itu yang dibilang jatuh bego. Makanya beberapa aksesoris yang kita pakai itu ya setidaknya bisa melindungi ketika terjadi seperti itu. Berarti bener ya, pertimbangan itu tetap ada ya? Oke, berarti faktor safety itu tetap jadi pertimbangan ya? Tetap. Ya namanya berkendara itu kita tidak bisa ugal-ugalan semaunya kita berkendara seperti apa gitu. Bahkan di jalan pun kita harus tetap safety Om. Iya. Ya apalagi kita berada di jalur, maksudnya jalan yang tidak mulus gitu. Iya. Ada segala kemungkinan ya? Banyak kemungkinan yang akan terjadi di jalan. Ya jadi guys yang nyimak ya. Jadi mau di jalan mulus maupun di tanah-tanah, sebenarnya faktor safety first dulu ya. Safety first. Berarti kita ada satu kesamaan nih tentang modifikasi ya. Iya betul. Nah, aku lihat nih Om, kalau dari motornya. Nah ini motornya Om Lukman nih. Yes. Jadi motornya Om Lukman gagal bener ya. Sebenarnya sama sama motor Om Philip. Merah. Warnanya sama merah. Oke, kita mulai dulu nih Om. Kalau saya ngelihat ini crash bar pakai apa? Crash bar saya pakai Koreas. Buatannya Sindikat Motor Indonesia. Sindikat Motor Indonesia. Nah, kenapa pemilihannya di sini Om? Karena waktu itu belinya masih awal-awal atau gimana? Itu artinya di mana sih, Kalimalang ya? Kalimalang, Koreas Sindikat Motor Indonesia di Kalimalang. Sebenarnya kenapa saya pilih itu? Mungkin sama kayak orang-orang yang pertama kali punya motor ini bingung Om mau cari aksesorisnya di mana karena jarang banget ya. Dan Koreas sudah punya reputasi yang cukup banyak ya gitu. Ya betul. Dan kebetulan Koreas itu pemiliknya adalah Om Rial Hamzah. Oh iya, ketum ya? Ketum kita, iya, ketumnas kita. Ya, Om Rial. Jadi si Om Rial ada di grup kita dan beberapa kali dia sering menawarkan produk-produknya dia. Kebetulan waktu saya ada di grup itu yang saya lihat pertama kali crash bar Koreas ya, jadi ya saya kesana. Sebenarnya saya beli Koreas itu dibantu sama Kong Edi. Kong Edi. Kong Edi orang tua tapi baik sama saya. Jadi senior. Waktu itu kita lagi nongkrong di Koreas, dia bilang lu mau pasang crash bar nggak? Udah pasang aja di sini gitu. Jadi dibayarin sama Kong Edi. Waduh, mantap. Cuman bulan depannya saya bayar. Oke. Ganti. Nah, kalau gitu masih ingat dong, berarti harganya berapa tuh? Masih sekitar 1.420.000-an kalau nggak salah. Oh, 1.420. Kalau teman-teman pada mau itu bisa online atau kita harus datang?
Sebenarnya bisa online, tapi kalau online kan pasang sendiri. Kalau datang itu lebih enaknya lagi langsung dipasang. Oh, jadi waktu itu Om datang? Datang. Kebetulan kita lagi nongkrong di sana, ditawarin sama Yodi, saya langsung pasang. Beda merek nih, saya sama Om Lukman. Kalau mau tahu saya pakai apa, silakan nonton di Om Lukman. Ini part satunya. Iya. Terus kedua ya, saya ngelihat ini waktu itu bannya belum diganti Om ya? Belum, ini masih standar. Masih yang standar ya? Nah, kalau sekarang Om pakai apa? Sekarang saya pakai Corsa Cross S. Corsa Cross S. Gimana Corsa Om Cross. rasa berkendaranya dulu? Sebelum Setelah pakai Cross S? Agak kalau untuk di jalan tanah berbatu itu sedikit lebih menolong Om. Jadi ya apalagi kalau misalkan lagi dual hujan. purpose ya Dual berarti purpose. Maksudnya kita lebih pede di jalan dibanding ban standarnya karena ban standarnya licin banget. Apalagi dalam kondisi hujan kita main di batu-batu dan tanah. Pantes ya nyusruk. Wah, ya itu salah satu alasan saya di Cisadun sering jatuh karena masih pakai ban sandal. Oh ya, saya ngerasain sih waktu itu belum sampai yang kayak Om Lukman, tapi udah mulai tanah-tanah ya. Itu mulai emang ngerasa sih licinnya sih Om. Karena kayaknya memang peruntukannya untuk jalan raya mulus ya. Untuk jalan raya mulus. Makanya saya bingung sama Honda CB 150X ini. Sama ya. sih. Kenapa dia dibilang motor adventure, tapi bannya masih standar? Iya, padahal kalau kita bilang si EDV udah pakai ban tahu ya. EDV 150 udah ban tahu, padahal dia matic. Udah pakai ban tahu. Aduh. Saya berpikir ada dua kemungkinan Om. Yang pertama itu karena harganya memang mungkin agak terjangkau gitu. Agak terjangkau, jadi ya bannya di standarin aja ada lebih terjangkau. Jadi pilihan aja gitu ya. Atau yang kedua, dia memberikan kesempatan untuk aftermarket. Jadi setelah membeli ini mungkin para ownernya akan memikirkan, mungkin kayak saya akan memikirkan kayaknya bannya bagusnya diganti nih. Jadi si Honda memberikan kesempatan untuk para aftermarket lebih rame. Kan ada banyak merek tuh yang ban-ban merek Maxxis, ada Corsa, ada Kenda lokal Pirelli gitu. Dan saya sekarang pakai Corsa Cross S. Oh, Corsa Cross S. Nah, kalau boleh tahu Om, depan belakang pakai ukuran berapa dan harganya? Untuk depan saya pakai 100/80. 100/80. Untuk belakang saya pakai 130/80. Oh, oke. 130 belakangnya ya? Iya. Berarti nggak usah pakai bracket sama sekali? Nggak usah. Belakang. Karena 130 jadi nggak terlalu tinggi dan per 80 lebarnya. Ya. Kecuali udah dinaikin jadi 140. Kalau 140 itu idealnya per 70 agar tidak menaikkan bracket spak berkolong. Kalau udah 140/80 kan kayak punya Om Philips ya. Itu tinggi banget kan, makanya harus pakai bracket. Kalau saya masih aman, masih berarti standar. kalau 130/80 nggak usah pakai bracket ya? Masih aman. Ini informasi juga nih guys. Oke. Terus kita dari crash bar, ban tadi udah. Saya nyatet juga nih Om. Om ini bracketnya lumayan kayaknya satu set gitu ya? Ya, yang belakang. Ini pakai bracket apa Om? Sebenarnya bracket kotaknya ini awalnya desainnya itu dari si Maguanya kan, saya beli Magua. Oh, berarti pakai Panier Om ya? Panier, box Panier. Panier. Nah, terus karena si Magua itu cuma dapat kotak di boxnya aja, makanya kita harus bikin yang besi untuk ke ininya kan, ke body dan itunya. Itu bikin sendiri custom? Bikin custom. Di daerah Tangerang namanya Genetic Moto, nah bengkelnya. Genetic Moto. Saya bikin custom, pokoknya semua udah jadi sama ada base plate-nya. Itu buat yang dudukannya? Buat dudukannya. Oke. Itu harganya sekitar 1,2. 1,2. Pengerjaannya lama nggak Om? Oh, cepet. Saya datang pagi, sore udah bisa diambil. Oh, sore bisa diambil. Udah sama cat segala macam. Udah sama cat, udah tinggal pasang. Oh. Jadi saya datang tinggal. Warnanya juga customize Om? Custom, pilih mau warna apa aja. Ada warna merah, kuning, hitam, dan silver. Ya di konten kali ini emang bener-bener ya, jadi kita berdua sama-sama bener-bener baru merhatiin motor masing-masing sih. Iya. Ya jadi tujuan dari konten ini adalah sebetulnya ingin memberikan satu informasi ya. Betul. Ada yang sudut pandangnya kayak Om Lukman yang mungkin banyak lebih ke jalur, ada yang kayak saya ke road atau ke jalan yang lebih mulus begitu kira-kira. Nah dari kita masing-masing nih melakukan modifikasi apa aja kan gitu. Betul. Jadi kalau ada yang mau sama kayak Om Lukman tuh kira-kira ke mana Om ngubunginnya? Ada nomor teleponnya atau? Sebenarnya kalian bisa DM ke Instagram saya, Instagram Om Philip, atau bisa Instagramnya, atau bisa komen di YouTube. Nanti biar dibalas sama Om Philip harus kemana? Siap, itu juga boleh. Jadi biar meramaikan komen-komen, kalian misalkan mau nanya tentang motornya. Misalkan motor saya ada yang kalian mau tanyakan bisa komen, atau modifikasinya Om Philip
Ada yang mau ditanyakan lebih detail bisa komen aja. Dan kita berdua sih balas komen pasti kita sendiri ya, Meh. Iya. Kita belum kayak yang juta-jutaan gitu ya. Betul. Pasti kita balas. Pasti kita balas. Karena kita masih dikit ya. Iya. Enggak lah, Om Lukman udah lumayan, udah 2.000, 3.000 ya, Om. Hampir 3.000, masih 2.800. Terima kasih nih buat, Terima kasih semua teman-teman yang udah dukung. Iya. Terus setelah breakup, nah ada satu tadi saya sempat nyoba sore-sore ya. Motornya Om Lukman. Setengah pakai apa, Om? Aduh, stang sebenarnya kalau ngomongin stang saya agak sedikit gimana ya. Karena itu saya beli stangnya murah, bukan stang yang ori sini. Tapi lumayan enak loh. Maksudnya dia bentuknya tuh jadi gini ya, teman-teman ya. Kan kita biasa gini ya. Dia agak sedikit gini. Tinggi. Tapi itu jadi malah membuat kita jadi lebih sigap sebenarnya posisinya, Om. Gitu. Jadi saya pakai Protaper itu harga 200 ribuan Om, murah. Oke. 200 ribuan. Kenapa saya pilih? Sebenarnya saya bukan masalah dari harganya atau mereknya. Murah, mahal gitu bukan ya? Bukan, balik lagi ke fungsi. Kan stang standar CB kan begini nih. Kalau saya pakai, mungkin kalian ngerasain yang pernah pakai itu segini. Nah itu saya beli yang Protaper yang high, itu kan agak lebih tinggi dan agak saya majukan. Tadi posisi begini jadi dimajuin begini. Nah itu bener kata Om Philip. Om Philip paham banget nih tentang motor karena dia udah main motor udah lama banget. Dia bilang bener lebih sigap. Bener dia bilang lebih sigap karena untuk sebagai ini sih kata-kata yang saya dapat dari Om Rial kemarin habis coaching klinik. Kita kalau dalam bermain adventure tangan kita harus seperti orang sombong begini. Nah jadi lebih sigap bener dan yang kedua karena saya lebih tinggi, maksudnya porsi badan saya kan tinggi 180 cm. Untuk motor adventure itu lebih identik orang diri kan Om. Oh iya. Ya kan karena untuk melawan batu dan guncang-guncangan agar badan tidak terasa sakit dan agar lebih enteng, lebih enak berdiri. Maka ketika stang saya ganti yang high, jadi berdiri saya lebih asik tuh Om dibanding saya pakai yang standar. Karena standar jadi lebih pendek gini loh ngaco. Kalau ini kan enak, lebih pede aja. Posisinya gitu. jadi lebih tinggi gitu Om ya? Posisinya jadi lebih tinggi, lebih asik. Itu sih. Berapa tadi Om? 200.000. Saya mahal ya. Saya pakai yang murah. Iya, sebenarnya saya kalau dibilang fungsi itu sangat berfungsi Om. Buat saya itu sangat berfungsi. Tapi kalau kita mikirin kualitas, memang kualitasnya agak kurang gitu. Selama dalam berkendara kita tidak jatuh, stang itu masih enak dipakai Om. Kecuali mungkin kita trouble jatuh, ya mungkin agak sedikit bengkok-bengkok atau Anda gitu. Tapi kalau buat saran sih kalau misalkan mau ganti stang, mungkin agak ragu dengan harga yang murah, dengan kualitas yang seperti itu, saya saranin beli yang lebih mahal atau beli Protaper aslinya. Tapi harganya lumayan Om. Saya masih belum sanggup sih. Kisaran-kisarannya silakan dicari. Iya, dicari aja, dicari. Oke, itu tadi stang ya Om ya. Jadi pemilihannya itu ya alasannya. Itu alasannya. Oke, terus ada yang saya lihat nih standar, tapi saya tetap harus tanya. Jadi holder HP sama holder botol, saya lihat holder HP-nya bagus tuh. Ya, saya pakai Motowolf. Motowolf ya. Motowolf. Pengalamannya enak Om ya pakai itu nggak bunyi? Ya, salah satunya saya pakai Motowolf memang agak sedikit mahal daripada merek-merek yang lainnya. Itu harganya sekitar 180 ribuan. Oke. Nah, alasannya adalah karena dia lebih kuat aja ya, bahannya bukan plastik. Kayak semacam besi metal atau babet gitu ya. Dan yang kedua kalau di jalan kan kalau yang plastik itu kadang-kadang ada yang gampang kendor, bunyi ketok-ketok, itu nggak aman, kuat. Ada atau tidak ada handphone itu tetap aman. Dan kuat. Itu plug and play kan Om? Plug and play. Jadi di Motowolf itu kan kayak holder yang lain ya. Ada dua tipe. Ada tipe yang buat jepit stang, ada tipe yang di spion. Kalau biasanya yang jepit spion itu buat matic. Kalau kita kan buat motor kayak gini pasti yang jepit stang. Saya pakai yang jepit stang. Jadi saya beli Motowolf untuk dijepit di stang sekitar 180 ribuan. Ya itu lebih balik lagi. Gak ada cover depan tapi dia bisa nyangga body ya Om ya? Ya, nyangga body kanan kiri. Jadi begini posisinya. Gitu. Dan itu nggak nutup tombol power segala macam nggak ya? Nggak, karena tombol power dan volume kan di atas dia setengah body nutup dari tengah ke bawah. Kalau holder botolnya pakai Motowolf juga? Pakai Motowolf juga. Itu Okay. harganya sekitar 120 ribuan. 120 ribuan tuh gengs. Nah, itu juga sama. Holder botol itu di Motowolf ada dua versi. Ada yang buat di stang, ada juga yang buat di spion. Oke. Hampir sama. Stang ya? Ya, saya pakai buat yang di stang, tapi saya tidak pasang di stang. Iya. Tapi di crash bar. Oh, di crash bar Ya, sisi. taruh sebelah sini, tapi saya taruh di sisi sebelah kanan. Oh, di kanannya. Di Tapi kanannya. Di depan sini ya? Ya, di bawah di crash bar. Tempatnya crashback gitu ya? Ya, betul, tempatnya crashback. Oke. Saya taruh di sana. Siap. Jadi untuk memudahkan itu Om emang lebih enak di kanan, bukan di kiri. Kalau saya kan kiri tuh. Untuk memudahkannya. Sebenarnya kalau saya bukan untuk Seperti memudahkan.
Karena kalau di standar 1 kan miring ke kiri. Oh, cukup logis. Nah, dan kedua, jadi di kanan itu pada saat di standar 1 lebih kelihatan aja kalau dari kanan. Saya cuman kalau saya nih kasusnya gengs jatuh begonya sering kanan. Sering kanan. Gak tau kenapa ya. Itu kanan coel terus tuh Om. Mungkin karena agak sedikit susah atau mau turun dan naiknya susah, terus motor kelempar ke kanan mungkin. Saya mungkin karena pakai bag ya. Jadi pakai bag itu di kanan itu biasanya memang saya taruh yang Set bag. barang-barang kayak tools. Setback. Jadi lebih ya set bag. Oke. Jadi lebih berat kayaknya Lebih berat di kanan. Salah tuh sebenarnya harusnya karena Harusnya mungkin tas kali ya. Yang ringan-ringan aja ya. Ringan, bener. Tapi sebenarnya kalau lebih bagus sih balance kanan kiri biar Iya, di jalan. bener itu udah terbaik ya. Ya biar di jalan nggak gel-gel gitu. Oke, selanjutnya ya. Oh ya, ada satu yang menarik nih. Om Lukman pakai windshield extension. Ya, pakai extension. Pemilihannya kenapa gak ganti windshieldnya sekalian? Dan berapa harganya kalau waktu Om beli itu? Saya beli di online itu sekitar 150.000. 150.000. Pertama alasan saya beli karena saya lihat modifikasinya Katros. Ingat nggak waktu pertama kali saya iya. keluar kan waktu itu ada Bang dua. Ateng ya. Nah, ada dua modifikasi ya, DJ Custom sama Ateng Katros ya. Oh iya. Sama satu lagi apa Ingat. 3 saya lupa. Dan waktu itu saya lihat yang videonya Ateng Katros, dia pasang itu juga extend windshield. Sebenarnya alasan yang pertama itu tadi karena lihat itu, yang kedua kenapa nggak ganti windshield yang panjang sekalian? Ya karena saya masih pengen pakai yang standar aja, dan pakai itu cuman buat jadi selera ya Om ya. Seleranya Seleranya masih mau pakai yang standar pabrik itu udah cukup masuk ya. gitu ya. Dan yang extension itu kan bisa di kemiringannya bisa kita atur, dan tinggi pendeknya bisa kita atur. Tapi kalau dari fungsi nih, pengen tanya jujur nih, itu bener-bener fungsi Om. Kalau dibilang bener-bener, nggak terlalu bener-bener sih. Sedikit lah Lolos ya? fungsi. Oke. Lolos. Oke, Gitu. berarti itu memang lebih kepada si aksesoris. Aksesoris. Lebih enak aja. Lebih enak aja ya, nggak terlalu pendek juga jadi kelihatannya. Oke. Nah terus ini ada yang nggak kelihatan nih, tapi saya pengen tanya. Apa tuh, Om? Kalau klakson Om? Oh, klakson Ganti? ganti pakai, lupa mereknya apa. Denso? Bukan Denso. Hela? Bukan Hela juga. Oh, bukan Denso Hela. Dr. Fisher kalau nggak salah namanya, Oh, DR oke. Fisher. Itu kenapa Ini saya baru lagi nih gengs, saya juga baru tahu loh ada yang mereknya. itu klonnya apa? Klonnya Fair. Dulu kalau ada yang tahu Fair, jadi suaranya tuh mirip mobil Mercy ya. Oh. Mercy, klakson suara mobil Mercy. Karena si Fair itu mungkin pas terakhir itu harganya mahal, sekitar 500 ribuan sampai 600 ribu, dan dia tidak mengeluarkan lagi. Dan akhirnya ada versi klonnya, namanya DR Fisher, dan suaranya hampir mirip sebenarnya. Oke. Klakson yang lamanya masih ada atau? Saya copot. Copot ya? Copot. Berarti ganti total ya? Ganti total. Oke. DB-nya masih taraf ngeganggu atau enggak sih Om? Tidak terlalu mengganggu karena kabelnya saya tidak langsungin kaki. Oh, oke. Jadi suaranya masih dalam batas ya? Masih dalam batas, walaupun agak sedikit kayak Gede suara ya? mobil, cuman masih batas. Iya. Soalnya kalau ada teman saya namanya Diki, Iya. dia klaksonnya langsungin kaki, arus listriknya. Jadi suaranya tuh bener-bener kencang banget. Kalau nggak salah motornya bagus juga nggak sih? Enggak ya? Motornya bagus. Motor bagus tuh ngeganggu warnanya aja sih. Iya. Sama aksesorisnya yang banyak itu. Jadi wah, itu kayaknya motor orang harus kita undang sih. Saya lumayan tertarik sama motor dia sama orang-orangnya sih sebenarnya. Iya, tapi sebenarnya kalau kita mau ngobrol sama dia, kalau saya saranin sih kayaknya jangan terlalu lama ya Om ya. Karena banyak hal negatif yang akan keluar dari dia. Termasuk klaksonnya kita nggak tahu kemana itu ya. Iya. Mungkin kalau ada yang tahu nanti kita undang deh. Nanti kita bikin janji sama Bagus kali ya buat ngobrol ya. Orangnya susah banget Om asli. Saya juga kadang-kadang. Seperti yang saya bilang Om, posnya banyak karena dia harus adil. Jadi ngurus pos 1, 2, 3, 4 tuh harus adil. Mungkin hari 1 ke pos 1 banyak portal dong ya. Iya, begitu. Aduh. Oke, kita balik lagi nih. Jadi nanti Om Bagus kita seret aja ke sini. Oke, siap. Terus karena bracketnya udah ini, tadi Om kan sempet ngomong Pioneer. Yes. Mereknya apa Om? Magua. Mereknya Magua. Ukurannya berapa liter? 27 liter. 27 liter. Kanan kiri itu masih termasuk lebar atau dia tinggi itu atau gimana Om? Dia agak sedikit lebar sih sebenarnya. Sedikit lebar dari stang. Sebenarnya kalau dalam safety rating nasional pakai set box yang melebihi dari stang itu sebenarnya salah. Nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Karena feelingnya kan. Iya, karena feeling kita kalau di jalan tuh harus stang lewat berarti belakang lewat gitu. Cuma karena waktu itu saya beli 27 liter, kan saya nggak tahu ya 27 liter itu ukurannya semana karena saya beli aja tidak ngukur dulu kan.
ya terpaksa saya harus menyesuaikan gitu. Jadi ketika mau nyalip, ya kita harus melebihi stang gitu Om, harus jaga jarak benar-benar. Jadi harus agak belajar feeling lagi dong ya di Betul. Nah itu salah satu alasan kalau misalkan kita riding bareng, saya nggak mau pakai setbox, pasti ketinggalan saya. Karena memikirkan itu, Pikir masuk nggak nih? masuk nggak kalau mau nyalip gitu. Benar. Tapi pernah ada kejadian nggak Om dengan pakai si box Pioneer ini? Nggak ada sih. Enggak. Ya. Karena saya pakai setbox ini selalu riding sendiri. Jadi Oh. santai, nggak perlu ngejar waktu, nggak perlu ngejar temen yang di depan, jadi lebih santai aja. Jujur, kalau tadi sering bilang di jalur, pernah nggak nyoba ke jalur Om? Pakai sidebox? Belum pernah sih. Belum pernah. Belum Dan pernah. kayaknya enggak ya. Dan nggak berani saya. Nggak Takutnya berani. malah melesek sekalian ya. Betul. Karena di jalur jalan-jalan batu gitu, kita kan harus apa ya? Apalagi misalkan jalannya nanjak ya, harus cepet. Hentakan batunya itu benar-benar keras Om. Nah, itu si Om Bagus kemarin saya lihat tuh masuk pakai kanan kiri gitu Pakai- gimana? Sebenarnya saya juga bingung sama dia. Dia itu pernah bilang sama saya nggak akan pernah masuk jalur. Oke. Oh, dia ngomong gitu Om. Betul, ngomong. Karena apa? Karena sayang sama motornya yang sudah dimodifikasi berlebihan. Termasuk yang si samping-samping gitu. Samping-sampingnya itu. Tapi entah kenapa event kemarin dia gayanya tuh udah gaya anak trail banget. Pakai sepatu tinggi, pakai jersey, pakai helm apa? Helm Honda CRF, helm buat trail. Wah, gayanya udah begini banget. Padahal biasanya dia pakai helm-helm kayak gini Kayak ya. gini, helm mahal. Gayanya udah begini banget. Dan tiba-tiba dia ikut ikut fun rally di batu-batu, di gravel. Ini kenapa ya? Bagus kenapa tiba-tiba mau ikut? Iya. Oh, saya tahu Om. Kenapa? gimana? Karena di grup kita ada member cewek satu. Oh, jadi mau ada show off gitu. Mungkin. Orangnya sih lebih enak kita panggil. Iya. Itu sih pikiran buruk saya aja. Nah. Semoga kan enggak, untuk tahu lebih jelasnya kayaknya harus ngobrol sama dia langsung. Syukurin dia kita undang nih teman-teman ya. Dia tuh nggak mau kesini makanya kita sekarang Iya. kita kira-kira aja dulu jawabannya. Betul. Iya emang biarin aja. Biar dia orangnya datang Om ya. Harus datang. Box Pioneer Om harganya berapa? Itu saya beli second di angka 2 juta. Untuk harga barunya itu mungkin di sekitaran 2,5 sampai 2,7. Karena box Pioneer yang quick release. Jadi Oh, gampang copot. iya. Tidak perlu yang namanya dibaut-baut ke crash bar. Jadi ada quick release clock. Jadi tinggal buka tutup kunci Ini aja. pertanyaan klise sih Om. Kalau saya kan side back nih. Terus kalau saya side box tuh ada dua aliran biasanya. Ada yang pakai plastik, ada yang pakai Pioneer. Betul. Nah, Om kenapa pilih Pioneer? Motor ini kan kalau saya lihat kan looks-nya udah looks moge ya. Moge Kalau looks. dari depan. Memang setuju. Jadi kalau kita lihat kayak BMW GS itu hampir-hampir mirip lah. Hampir ya, saya nggak bilang mirip, hampir mirip. Apalagi di jalan kita sering nemuin motor-motor patwal BMW GS gitu kan. Motor patwal sekarang udah pakai BMW semua Oh kan. iya. Dan Om lihat keren aja kan pakai Belakangnya si Pioneer emang kayaknya keren lebih ya. keker ya. Lebih keker. Lebih keker. Nah jadi saya nggak riset kemana-mana, saya udah berpatokan sama motor itu aja tuh. Wah pakai Pioneer keren nih. Dan satu lagi motor CBX ini kan dari depan tuh terlihat bodinya besar, Iya. kembung gitu ya. Cuma kalau dari belakang tuh kecil. Iya sih itu bener banget. Jadi kayak Taurus ya. Ya agak aneh aja. Iya. Kalau misalkan dari belakang nggak ada boxnya gitu kan. Iya. Makanya saya langsung berpikir pakai box keren nih. Dan saya sering lihat motor mogenya BM itu. Aha. Ya udah akhirnya saya berkiblat ke situ. Seleranya jadi ke situ ya. Jadi ke situ. Tapi setelah setelah saya berada di grup CB 150 XID, ketemu teman-teman yang sering main adventure jalur, malah nggak kepake boxnya. Aduh. Sayang banget. Iya. Mungkin coba kita tawarin Om Bagus kali ya. Oh bagus udah punya, udah pakai. Oh, dia pakai itu ya. Givi yang plastik. Oh iya. Dulu waktu ketemu dia masih pakai cuman top boxnya doang. Kan biasanya kan dia gitu Om, kan bilang dulu ban apa segala macam. Siapa tahu nanti bisa diubah ke Pioneer kan. Nah. Terus begitu sih berubah Om. Tapi tiba-tiba bagus pasang set box, saya juga nggak tahu alasannya kenapa ya. Mungkin karena yang saya tahu dia kan jarang pulang. Oh iya baju semua isi. Baju semua isinya. Dia pulangnya Iya, itu kan bisa kemana aja kan. Mungkin itu alasannya. Di mana Anda? Dan kita juga nggak tahu sekarang dia di mana nih. Nggak tahu. Parah. Dari tadi tuh saya tuh sebenarnya tuh maksudnya tuh biar kita punya referensi ketiga Om. Betul. Cuma ternyata wah dia WA saya dengan dibalas Om. Sebenarnya referensi ketiga kita bagus ya Om ya. Iya. Kita udah janjian ya. Betul. Tadinya udah pengen begitu nih teman-teman. Jadi bagus tuh sebagai referensi yang cukup bagus juga untuk
modifikasi. karena di grup kita di klub komunitas kita, motor yang modifikasi paling lengkap bagus doang. Iya. Bagus dari modifikasi aksesoris sampai warnanya pun mewah. Bener. Mewah. Ditambahin dekal ya gitu. Dekal. Ya. Dan kita punya sebutan khusus kan buat motornya dia. Apa itu? namanya? Om? Jangan. Jangan. Bisa kena sensor HP. Jangan. Oke. Jadi Om Bagus, saya tunggu kedatangan Anda. Gara-gara Anda tidak hadir, saya kira-kira saja kira-kira bagaimana pikiran Anda. Oke, nah selain di sini nih, tadi saya ngeliat nih, pakai spionnya ganti Om ya? Spion ganti. Sebenarnya ganti itu karena accident sih, bukan karena keinginan. Oh, patah. Pecah sebelah kanan. Jadi waktu di daerah Bogor saya masuk jalur batu-batu itu, saya berada di barisan paling terakhir. Oke. Jadi saya ngejar yang depan. Ya saya udah terlalu pede aja gitu kan, batu di diri, ternyata saya kepleset Om. Bak, jatuh, pecah yang kanan. Jadi selama berapa hari saya jalankan nggak enak tuh, cuma yang kiri doang, yang kanan kosong, nggak bisa ngeliat yang belakang. Oh iya. Dan kalau saya cari yang originalnya masih belum ada waktu. Nah tadi ini menarik nih. Kalau Om sendiri, berarti spion itu penting banget Om? Penting. Ya balik lagi, kita harus safety di jalan Om. Iya. Soalnya kan ada beberapa teman-teman kan sebenarnya kan kayak nganggap penting nggak penting tuh. Betul. Ada yang dicabut, apalagi kalau mungkin ada beberapa pilihan motor matic paling banyak ya. Ya kita bukan bermaksud menyerang, tapi kalau untuk si adventure sendiri, kalau Om Lukman sendiri itu ngerasa itu memang penting. Penting. Yang pertama pentingnya itu adalah buat belakang kali ya. Iya, buat misalkan kita di jalan raya gitu Om. Mau nyalip itu kan pasti kita harus punya feeling dulu kan. Kita harus ngeliat di belakang kita ada apa gitu. Ya kita nggak mungkin nengok ke belakang gini, nengok ada apa. Ya keburu ketubruk. Iya, ketubruk. Makanya balik lagi fungsi spion adalah untuk itu, melihat di belakang. Dan yang kedua, ketika kita berjalan jalan dengan rombongan rame-rame, kita berada di barisan tengah. Kita juga harus menjaga teman kita yang di belakang, jangan sampai posisinya masih tetap ngikut atau enggak. Ya, masih ada atau tertinggal. Ketika memang tertinggal, kita bisa tungguin gitu kan. Ya makanya saya kan tidak punya alat komunikasi yang sebagus punya Om Bagus tuh, yang mereknya apa? Cardo ya. Jadi saya belum bisa ngobrol sama teman-teman yang lain. Jadi saya cuma mengandalkan feeling dan spion aja. Oh, masih ada, kita jalan. Kalau kita sih kelasnya Pioneer aja loh Om. Pioneer Parani. Iya kan? Ya. Kalau Om Bagus emang udah hedon ya. Emang dia punya Cardo ya? Punya Cardonya yang Cardo kayak gini nih. Iya, kayak gini. Backtalk bolt. Yang harganya itu bisa sambung menyambung nggak sih? Bisa, kalau Cardo itu bisa banyak katanya. Nah tuh guys, nanti di video kita selanjutnya kita akan bahas tentang riding gear. Betul. Itu nanti ya bakal kita bahas lebih tuntas tuh Om ya. Iya. Nah kalau yang sekarang ini kan motor nih. Aksesoris yang ada di motor aja dulu. Oke, spion berarti harganya berapa Om waktu diganti? Itu murah lah ya? Murah lah, saya beli soalnya yang di online yang biasa aja itu sekitar 60.000. Modelnya itu mirip-mirip apa ya, kayak yang punyanya BMW kalau nggak salah. Oke. Tapi satu yang ada kekurangan dari spion itu Om, dia itu lebih panjang dibanding stang. Oh. Jadi stang di sini, spionnya di sini gitu. Agak keluar stang sih. Oh, oke. Jadi harus lebih kuat lagi feelingnya kalau mau menyalip. Itu aja sih. Sementara mungkin kalau pakai box Pioneer jadi patokan. Jadi pas patokannya spion. Iya. Tapi kalau spion sebenarnya jujur saya lebih suka spion yang original. Original. Oke ya. Karena yang pertama udah dipastikan itu untuk safety-nya sesuai dengan kebutuhan kita. Perhitungannya udah pasti pas. Nah ini ada satu lagi nggak kelihatan Om. Tadi saya nyobain kan, saya beja-beja, ada feeling yang berbeda. Nah terus tadi ngobrol-ngobrol, Om remap? Saya remap. Nah ini saya perlu tahu nih, alasannya kalau orang main jalur remap tuh ngapain Om? Biasanya remap itu buat speed tuh. Ya. Nah ini kalau orang ngejalur pakai remap ngapain? Sebenarnya alasan remap itu waktu itu bukan untuk ngejalur sih. Oh. Masih untuk jalan aspal biasa aja. Oh, okay. Karena beberapa kali kita jalan bareng, terutama waktu jalan ke Tawangmangu, saya ketinggalan terus jujur. Nggak ketinggalan sih, maksudnya harus lebih kejar terus, harus lebih effort terus gitu. Sebenarnya nge-remap itu kan bukan nambah kecepatan. Iya. Open limiter aja gitu kan. Iya, limitnya kalau sekarang tuh kayaknya di 10.000, 9.000 ya kalau nggak salah ya. Kalau itu berarti bisa sampai 12.000? Bisa sampai mentok sebenarnya. Oke. Ya, jadi alasannya adalah untuk bisa agar lebih cepat ngejar sih. Berapa dan di mana Om? Waktu itu kita di
MMS, Mahindra Motorsport. Saya yang di Bekasi, waktu itu diskon 50%, 300 ribuan lah. Oh, jadi harga normal 600. Harga normal 600, karena diskon 50%. Tapi nggak usah ganti ECU-nya kan? Enggak. Bener cuma remap aja. Cuma remap aja. Dia lepas aja limiter. Ya, di open limit aja. Iya, kalau kayak gitu sebenarnya garansi lepas nggak sih? Nah, itu saya masih belum tahu ya. Nggak tahu ya? Garansi lepas atau tidak. Tapi Soalnya saya penganut original nih teman-teman, jadi saya nanyain ini nih. kayaknya kalau misalkan mau ngomong Belum tanya juga, Om, ya? belum tanya ya. Nanti bisa lah kita ngobrol sama orang Honda kali ya. Iya. Masalah-masalah Bener. misalkan Mungkin teman-teman juga ada yang tahu nih. ya. Coba di komen. Boleh di komen kasih Iya. tahu misalkan kita open limit remap Garansinya lewat garansi lewat atau enggak kan? gitu. Siap. Nah, terus ada bracket plat nomor. Yes. Saya pakai bracket plat nomor sama kayak Om Philip. Oh, oke. Mereknya pun sama. Iya. Genetik Moto. Genetik motor. Itu harganya sekitar 100 ribuan. Mm-mm. Dan karena oke, alasan saya kenapa pakai bracket di atas. Yang pertama, tadi saya bilang di channel saya yang yang nge-review aksesoris motor Om Philip. Kalau misalkan dia posisi aslinya kan di sini Om ya. Iya, agak jelek sih. Agak jeleknya itu nutupin banget si ductile-nya gitu ya. Paruh Nggak bebeknya itu. nonjol gitu ya, Nggak kayaknya nonjol, nggak nonjolin motor adventure Iya, mesti di iya. ductile itu kan sebenarnya. Jadi saya pindahin ke atas gitu. Dan kalau ke atas bener kata Om Philips jadi kayak kompres jidat gitu ya, Cuma lebar. kalau saya apa daya gitu kan. Kalau ini kayaknya ukurannya sama ya? Saya kecilin lagi. Kecilin ya? Jadi untuk plat nomor yang sekarang kan ada list putih di ujungnya ya. Oh iya, itunya dipotong ya? Iya List putihnya dilipat ya? nggak di. Tapi kaleng asli dilipat. berarti ya? Kaleng asli. Oh. Plat original saya bawa ke tempat pembuatan plat, dimodifikasi ulang, dicat ulang. Itu biaya sekitar 50 Genetik ribuan. motor ngeluarin yang ukuran itu apa? Oh enggak, itu bukan di Oh Genetik. iya deh, iya. Genetik Motor coba bracketnya aja. Oh iya, bracketnya itu tuh dudukannya tetap sama ya? Tetap sama kayak punya Om Philip. Itu salah satu opsi juga tuh. Oke juga benar. Biar tidak terlalu lihat besar dan tidak terlihat seperti dikompres. Gitu. Saya kayaknya harus menggunakan cara Om Lukman ya. Bisa dicoba. Murah cuma sekitar 50 ribuan. Terus sama yang terakhir, ini penting banget Om, karena saya waktu di Probolinggo kecelakaan gara-gara ini. Apa tuh? Standar. Oh, standar. Nah, Standarnya yang itu kayaknya udah nggak salah ori ya, satu lebih panjang ya. Lebih panjang. Oke. Itu standar saya di mana? beli di Koreas. Korea Sindikat Motor Indonesia. Mereknya Korea Om. Sebenarnya nggak ada mereknya, Oh, tapi itu belinya di sana. Belinya di sana. Mungkin mereka yang Sindikat buat ya? sendiri. Itu harganya 100 ribuan. Dan plug and play. Plug and play. Bedanya cuma lebih panjang beberapa senti aja daripada originalnya. Karena Tapi lebih tegak ya. Kalau pakai ban 130 140 kan pasti nambah tinggi motor. nambah tinggi. Walaupun tidak lebih tegak, setidaknya tidak miring seperti standar orinya. Iya. Saya yang masih pakai ori itu kalau Miring standar banget kan? aduh, kacau deh. Standar samping yaitu bisa jadi salah satu faktor motor jatuh bego kiri Iya karena sih. terlalu, apalagi di motor kita misalkan udah pakai set box atau Iya, pakai iya. top box, itu kan akan lebih berat ya ketika di standar ya, mungkin itu bisa menjadi penyebab jatuh motornya gitu. Iya. Oke, kalau saya lihat kan sebenarnya kan kalau dari modifannya kan judulnya, kalau saya kasih judul dari Simple kenapa? Karena saya ngeliat itu bener-bener nggak ada yang sampai ada yang ganti dekal kayak Om Bagus, betul, ganti warna. segala macam kayak Om Bagus gitu, ya kan? Itu pasang nggak. pasang lampu banyak. Ya, sampai meriah begitulah kayak gitu. Bagus tuh. Mungkin terinspirasi dari mobil bis kali ya. Oh, Jalur iya. Pantura. Banyak lampu tuh. Coba kalau lihat. Orangnya marah nggak ya? Kalau Om Bagus orangnya. Iya. Simpel, saya bikin Tapi simpel. kalau saya lihat, saya hitung-hitung nih, coba sebentar ya. Tadi ada ini satu teman-teman. Oke, guys. Ini nyampe angka 7.380.000 Om. Nggak jauh beda sama Iya. Aku kan sekitar 8,8 ya tadi ya. 8 ya. Gitu. Nah ini 7,3. Padahal kalau dilihat mah lebih Kayaknya banyak meriah saya sih. Om Philips. Sebenarnya saya lebih mahal di Paniere sih. Panier dan Sama ini bracketnya. bracketnya. Itu yang lebih mahal. Gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman balik lagi ya, kalau mau modifikasi motor nggak asal modifikasi kayak teman kita yang Bagus ya. Kalau Om Bagus jujur aja, Om Bagus itu kalau saya perhatiin mungkin karena dia seneng ini, beli, dia lihat ini beli, dia lihat ini beli gitu. Iya. Ini pemikiran saya ya. Dia emang sukses juga sih ya. Dia orang sukses. Kebetulan dia punya pabrik mobil. Pabrik mobil bener. Saya setuju tuh. Apa tunjuk klik langsung Iya, jadi. ini pendapat saya ya. Ini nggak nyindir loh, Ini menurut saya. pendapat saya karena nggak ada klarifikasi dari Om Bagus. Iya. Jadi ketika dia ngeliat barang, wah bagus nih beli, wah bagus nih beli, wah barang nih
keren nih beli gitu. Nggak perlu mikir gitu. Kalau mau tahu Om Bagus tuh sebenarnya nanti bisa dikasih tahu nih sama Om Lukman ya. Iya. Instagramnya CB. Instagramnya, oh ya, CB. Nanti lihat aja di Instagram sana, cari motor yang warnanya hijau terang itu. Motor dia dan Pastinya semua teman-teman setuju sama kita itu memang motor meriah banget. Meriah, sumpah meriah. Modifikasiannya itu jadi bisa dibilang top level gitu ya, Om. Mungkin Om, kalau saya, ini pandangan saya melihat motor itu ya. Kalau saya hitung-hitung, mungkin harga modifikasinya itu seharga motor. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Setuju Kan, karena banyak banget kan. Itu belum ditambah sama, saya bilang sih riding gear-nya dia Riding gear. itu ngeri. Riding gear. Itu ngeri Om. Dari Jaketnya berapa, helmnya berapa, sama apa, clearcomnya mahal. Sepatunya belum. Jadi kalau saya tuh emang harusnya dia datang dia. Iya. Dia sebenarnya udah diundang cuma nggak bisa datang kan. Nanti next lah Om ya. Next kita akan datengin Om Bagus ya. Oke. Teman-teman, kayaknya tadi harga udah, alasan-alasannya udah, pilihan tetap di teman-teman. Mudah-mudahan konten ini benar-benar bermanfaat buat teman-teman dan juga bisa menjadi bahan referensi. Nah, kalau ada pertanyaan, ada pernyataan, boleh tanya-tanya di kolom komentar kita. Ya, saya di komentar dan juga ada di YouTube-nya dan Instagram-nya Om Lukman. Ya, Lukman Project dan Lukman Aji. Ya, silakan Nah, di komen aja. Satu pesan dari saya untuk mengenai modifikasi motor, mungkin teman-teman yang mau modifikasi motor jangan melihat dari penampilan. Boleh melihat dari penampilan yang bagus. Tapi yang paling penting adalah fungsinya, kebutuhan. Benar. Itu aja sih. Tadi disesuaikan ya, kalau mau masuk jalur ya jelas jangan pakai pakaian yang apa maksudnya Ya, samping kanan kiri gitu kan. Sidebox, dan lain-lain. Ya. Itu aja sih. Ya mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa memberikan masukan dan kita akan ketemu lagi dengan konten-konten saya selanjutnya bersama dengan teman-teman yang lain dan juga semua. Kalau ada komentar, kalau ada yang Ingin ditanyakan, ingin tanyakan silahkan tanya ke YouTube kita masih di komen. Ya terima kasih buat perhatiannya, sampai jumpa lagi, bye. Satu. Dia kalau denger marah ya. Marah. Iya kan, mau motornya kan modifikasinya terus gue sama aja. Lagi kan berhenti udah nggak dateng. Iya, terus dia nggak datang. Aku bener-bener. Bagus. Dia udah bisa dong ngapain? Kalau dapat doang. Udah